Aswarodi dilantik menjadi penjabat Bupati Lampung Utara oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Balai Keratun, Senin 25 Maret 2024. Agenda berlanjut dengan serah terima jabatan dengan Bupati Budi Utomo. Pelantikan Aswarodi ini berdasarkan surat keputusan SK Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Aswarodi menjadi penjabat bupati terakhir yang dilantik Gubernur Lampung Arinal Junaidi sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak pada November 2024. Gubernur Lampung sebelumnya telah melantik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Lampung Marindo Kurniawan sebagai penjabat Bupati Pringsewu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Setda Lampung Mulyadi Irsan, Tanggamus, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol. Lampung Muhammad Firsada, Tulang Bawang Barat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Lampung Kudrotul Ikhwan dilantik sebagai penjabat Bupati Tulang Bawang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud, Lampung Sulpakar, Mesuji, dan Sekretaris Daerah Lampung Barat Nukman, Lampung Barat. 8 kepala daerah lainnya masih menjabat sampai 5 tahun. Masa jabatan usai dilantik pada 2021. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Aswarodi dilantik sebagai penjabat Bupati Lampung Utara menggantikan Budi Utomo yang masa jabatannya berakhir 25 Maret 2024. Pelantikan Aswarodi berlanjut serah terima jabatan di hadapan Gubernur Lampung. Agenda ini dihadiri Wakil Bupati Ardian, Sekda Lekok, Forkompinda serta Kepala OPD dan Camat. Penyerahan memori serah terima jabatan oleh Bupati Lampung Utara masa jabatan sebelumnya. Gubernur Arinal Junaidi mengatakan hak dan kewajiban penjabat Bupati Lampung Utara sama dengan Bupati definitif. Meski begitu, penjabat Bupati dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. Ia juga dilarang membatalkan perizinan dan atau menerbitkan perizinan berbeda dengan perizinan yang telah diterbitkan Bupati sebelumnya. Penjabat Bupati tidak diperbolehkan membuat kebijakan berbeda dengan program pembangunan Bupati sebelumnya, dan juga tidak boleh membuat kebijakan pemekaran daerah. Sama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan dengan mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Periode tahun 2019-2024 telah berakhir tanggal 25 Maret. Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkanlah pejabat Bupati Lampung Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Penjabat Bupati mempunyai tugas wewenang dan kewajiban yang sama dengan tugas wewenang dan kewajiban Bupati definitif. Tidak ada bedanya.
termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para bupati definitif juga berlaku bagi pejabat bupati. Ini saya ingatkan karena jangan sampai lalai. Selain larangan dimaksud, pejabat bupati juga dilarang untuk melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. Jika ingin dan terpaksa, maka harus diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Jangan sampai main tancap. Kamu ganti aja lah, rubah ganti aja, tidak bisa. Apabila ini dilakukan, maka PG yang saya ganti, saya tarik lagi. Nah, ya, jadi untuk 7 PG ini harus berhati-hati. Yang kedua, membatalkan perizinan dan atau menerbitkan perizinan yang berbeda dengan perizinan yang telah diterbitkan oleh bupati sebelumnya. Ini semua terkandung maksud agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, terkecuali diskresi, itulah yang saya sampaikan tadi, tapi harus persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui. Yang ketiga, membuat kebijakan. Aswarodi mengatakan fokus utamanya sebagai penjabat bupati adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pilkada, antara lain menyiapkan anggaran dana hibah ke KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim. Penjabat bupati juga memastikan netralitas pegawai negeri sipil dalam pilkada. Dalam periode jabatan paling lama setahun, penjabat bupati berharap mampu menyehatkan APBD Lampung Utara. Pastinya tugas pejabat kepala daerah, tadi disampaikan oleh Pak Gub juga pada saat sambutan beliau, yang paling utama adalah memfasilitasi terselenggaranya pilkada. Itu barangkali yang pertama, kita akan memastikan bahwa dukungan anggaran untuk KPU, Bawaslu, lalu Polres dan Kodim itu tersedia. Lalu tahapan-tahapan pilkada tersebut itu sudah bisa terselenggara dengan baik, termasuk hibah anggarannya juga sudah bisa didistribusikan. Dan yang terakhir, kita memastikan netralitas PNS di Kabupaten Lampung Utara terkait dengan pilkada. Lalu yang kedua, barangkali saya fokus untuk dalam rangka bagaimana agar anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Lampung Utara dapat sehat ya. Terkait warga miskin pada di Lampung Utara, ada yang ini Pak, berkaitan dengan dinas sosial juga nih Pak. Iya, ya ini menjadi salah satu fokus ya, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim ya. Ini akan jadi salah satu fokus saya dalam rangka menjalankan tugas-tugas PJ di Kabupaten Lampung Utara. Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan ucapan selamat kami batasi hanya tamu kehormatan saja. Untuk yang lainnya akan kami berikan kesempatan setelah selesai upacara pelantikan. Itu yang saya sampaikan tadi, supaya PJ Bupati bisa menjalankan tugas seperti bupati-bupati definitif ya. Nah tentunya ini kan tidak semua menjadi PJ Bupati. Nah, karena itulah tentunya tidak lepas dari penilaian dan kemampuan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Ada yang kita pesan khusus nggak untuk Pak Aswarodi? Ya, harus lebih baik. Dan saya sudah perintahkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang selama ini belum terurai, dan diharapkan dengan adanya informasi ini bisa berjalan yang akan menjadikan kebijakan provinsi, misalnya jalan tadi yang saya sebut, lalu